Dulu dia sekolah jurusan teknik elektro, tapi kini dia bekerja dalam bidang yang bertolak belakang dengan pendidikannya. Apa pekerjaannya sekarang? Mari kita sambut Nevianto Setiono. Iya, Bung Nevi, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendi. Sama-sama. Silakan duduk. Semua orang sudah bertanya-tanya. Anda betul ya, dulu sekolah teknik elektro. Betul. Baik. Dulu masuk jurusan teknik elektro itu atas kehendak sendiri atau paksaan orang tua? Pada dasarnya sih atas kehendak sendiri. Oke, atas kehendak sendiri. Emang dulu cita-cita Anda mau jadi apa? Justru itu, nggak tahu cita-cita mau jadi apa ya. Waktu kita masih umur sekian ya kita bingung juga. Karena kita pikir udah zaman saya itu dulu kan kalau insinyur, orang tua akan bangga kalau lihat anaknya jadi insinyur, jadi dokter. Sementara saya dulu sekolahnya juga SMA-nya bukan di IPA, saya di sastra. Tunggu dulu. Bahasa jadi. Makin nggak jelas saya lihat Anda ini ya. Justru itu saya bingung. Sastra, bahasa ini ya. Terus Iya. kemudian melanjutkan ke teknik elektro. Betul. Anda ini yang termasuk dibilang galau itu Anda ini ya. Nah, itu dah. Cocok. Nah, biasanya mereka yang atau anak-anak yang lulusan teknik elektro itu bekerja di mana? Biasanya sih kalau teknik elektro selesai mereka biasanya ya menempatkan diri mereka ke bidang-bidang yang sejurus, misalnya ke pabrik-pabrik mungkin elektro, televisi, pembuatan elektronik ya, terus mungkin zaman-zaman itu kan komputer lagi mulai-mulainya ya. Jadi mungkin ke arah-arah situ ya. Oh, ke arah sana ya. Nah, ada yang bisa nebak? Bung Nevi ini sekarang kerjanya apa? Jangan bilang bengkelas lagi ya. Nyaris. Apa? Pianis? Pianis. Oke, ada lagi? Salon. Iya, iya. Iya, Bisa iya. juga. Bisa Cocok. juga, iya. Terus? Hampir. Hampir. Oke. Ini tebak-tebak manggis. Nanti kita lihat siapa yang dalam hatinya menebak dengan benar. Tapi sebelum itu, kita simak liputan berikut ini. Inilah beberapa dekorasi karya Nevianto Setiono, seorang dekorator handal di balik megahnya berbagai event di Indonesia. Pria yang akrab disapa Nevi ini mulai menekuni bidang dekorasi pada tahun 1992 tanpa sengaja. Tapi siapa sangka, kepiawaiannya dalam merancang dekorasi dan bunga justru berbuah manis, hingga Nevi mendirikan perusahaan dekorasi bernama Nevi Decor. Walau tidak memiliki latar belakang di bidang dekorasi, lulusan teknik elektro dari Universitas Kanada ini memiliki minat dan bakat yang tinggi di bidang seni. Itu sebabnya, setiap dekorasi yang dibuatnya merupakan hasil imajinasi dari seni yang tidak ada batasnya. Hingga kini, ratusan dekorasi telah dibuat oleh Nevi, mulai dari acara ulang tahun, pernikahan, pesta korporat, hingga perayaan kemerdekaan. Kliennya pun beragam, baik dari kalangan selebriti, sosialita, hingga pejabat. Memberikan pelayanan secara maksimal adalah prinsip utama Nevi untuk merealisasikan keinginan kliennya. Karena bagi Nevi, kepuasan klien adalah puncak pencapaian dari setiap kerja kerasnya. Jadi persisnya profesi Anda ini apa sih? Profesi saya adalah membahagiakan para pengantin dan keluarganya. Dari pihak mertua sampai bapak ibu dan tamu-tamu ya sekalian. Tamu bahagia. Disebutnya apa biasanya ini? Di Jakarta kita dibilangnya atau dipanggilnya sebagai wedding decorator. Sebenarnya di balik ini semua ada juga dipanggil juga sebagai wedding designer atau wedding planner. Karena wedding decorator kadang-kadang dia bisa mendecorate sometimes
kadang-kadang mereka tidak tahu caranya memplan. Jadi saya di antara semua itu. Jadi bisa mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang tadi Ya, Anda jadi sebutkan. kadang-kadang saya di-hire untuk plannernya aja atau mau sekalian total workout gitu. Tapi sebelum Anda menceritakan bagaimana sehingga Anda menjadi wedding planner atau wedding decorator tadi, bisa cerita latar belakang keluarga Anda? Orang tua kerja di mana? Kalau orang tua saya tuh dasarnya waktu saya masih kecil, kita itu juga hidup juga bukan yang berkecukupan. Ayah saya dulu sebagai supir pernah, Supir apa? supir taksi pulang pergi, karena ayah saya asalnya dari Demak, jadi dia dulu angkutannya mobil itu dari Demak atau Semarang ke Jakarta atau ke mana gitu. Jadi dia di-hire sebagai supir. Nah, kalau dilihat dari cerita Anda ini, bagaimana kemudian Anda bisa sekolah teknik elektro sampai ke Toronto, Kanada? Karena dasarnya pasti uang itu ayah saya pada hari itu waktu saya sudah di SMP, SMA itu dia mengalami ya ekonominya membaik. Jadi dia bisa menyekolahkan, kita berempat anak ya, empat-empatnya semua sekolah ke luar negeri. Saya dari sekolahnya ya itu sastra itu, jadi sastra, saya dari sastra, saya pergi ke sana untuk belajar. Saya ngambil bisnis manajemen juga, jadi saya lulusnya double degree, bachelor management, sama satu lagi bachelor of science di electronic engineering gitu. Berapa lama Anda sekolah di Toronto? Saya sekolah di Toronto overallnya kira-kira sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun. Nah, setelah lulus di Toronto, Anda pulang ke tanah air. Saya pulang ke tanah air. Kerja apa di sini? Saya dengan menyandang sarjana saya pikir saya akan bisa cari uang dengan baik di Indonesia. Saya apply ke salah satu perusahaan berhubungan dengan elektronik, tapi saya hitung-hitung kok gaji sama makan nggak cukup nih. Jadi saya pikir kalau dengan gaji kayak saya gini, saya nggak bakal bisa survive, terus berapa lama lagi saya bisa begini gitu. Jadi saya akhirnya mulai awalnya saya berbisnis butik baju, bikin aksesoris, masukin barang dari Nah, luar ini negeri. aja aneh ini. Aksesoris, butik. Oke, berapa lama Anda kerja untuk bidang aksesori, butik? Apa yang Anda jual, apa yang Anda lakukan di situ? Kami import secara langsung sih barang-barang, misalnya zaman kayak dulu itu tas Chanel, baju-baju branded gitu. Kita masukin barang, terus kita masukin aksesoris. Nah, waktu kita dagang itu kadang-kadang kan kita masukin barang terus, wah ini nggak laku nih. Ada bagian-bagian barang yang jadi stok mati. Main butik itu kadang-kadang setelah belajar, wah banyak barang matinya daripada yang lakunya. Nah, barang-barang yang tidak laku ini, kayak aksesoris, gimana caranya aksesoris kalau kita beli dari sana, terus kita sampai sini, terus kita bisa untung lebih baik. Akhirnya saya bongkar pasang, jadi kayak sepatu misalnya nggak laku, saya pasang itu yang mulai awal-awal bros, nggak laku, terus saya taruh buat sepatu ada brosnya, sekarang jadi in juga. Jadi dia pakai permata-permata gitu. Baju yang tidak laku, kancingnya kita ganti pakai kancing-kancing yang lebih variatif, kita olah supaya menjadi ya mengembalikan modal kembali kita supaya kita Sampai punya di modal situ balik. ilmu teknik elektro yang Anda pelajari, apa manfaatnya di situ? Nggak ada manfaatnya tapi hitung dagang saya dapat gitu. Ya, baik, menarik ya, karena saya dengar Anda terjun ke dunia dekor-mendekor tadi itu secara tidak sengaja, karena teman Anda ada yang pilot ya? Dia bukan pilot sih, dia. Jangan dijawab dulu tapi, Iya. nanti Anda Oke. ceritakan apa yang terjadi. Oke. Kita istirahat dulu, ikuti terus Ki Candy. Siapa orang terkenal atau perusahaan terkenal yang pernah memakai jasa Anda? Waktu George Bush datang ke Oh, Presiden Istana. Amerika datang, Anda Iya. suruh dekor. ya
Ya, lulusan teknik elektro Anda sukses dalam bidang usaha dekoratif, terutama untuk perkawinan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ceritanya Anda bisa terjun ke bisnis semacam ini? Pada awalnya itu kita tidak sengaja sih. Kita waktu dulu ada teman yang memang bisnis bunga itu mau ditutup. Dia bilang, Nev, aku ada orang mau kita berhentiin kerjanya. Jadi dia nggak punya kerjaan. Jadi kita bantu dia untuk mempekerjakan bapak satu ini. Waktu saya bilang sama teman saya bilang saya ada lapangan kerja paling jadi supir. Pada waktu saya pekerjakan dia sering nggak masuk. Setelah saya desak, akhirnya dibilang dia itu ada penyakit hernia. Hernianya sampai segini, sedengkul hampir. Karena kebetulan mertua saya adalah dokter umum, bekerja di rumah sakit di Priok. Jadi kita minta tolong ayah mertua saya untuk operasikan dia secara gratis dari kita. Setelah dia sembuh, dia nggak bisa kerja untuk sekian lama. Saya bilang, udah kamu bisanya duduk, kamu pakai tangan kamu lagi untuk ngerangkai. Apa yang dilakukan? Dia mulai ngerangkai, tapi jadinya nggak bagus. Terus saya duduk, saya mulai ngerangkai. Padahal Anda nggak punya pengalaman juga? Nggak punya. Jadi merangkai apa ini? Bunga. Jadi awalnya teknik elektro loh ya? Iya. Jadi saya udah mulai nanyain bunga, saya rasa ini lebih baik daripada apa yang dia bikin. Dan mulai ibu-ibu yang datang ke butik saya, melihat bunganya oke. Terus saya lihat di Plaza Indonesia, saya lihat kok ada vas kayak seperti itu harganya mahal banget. Misalnya 125.000. Terus saya lihat vasnya kayak begini, mas saya juga bisa bikin. Saya pergi ke Pleret, saya borong guci-guci di Pleret, terus saya touch up sendiri. Jadi otak Anda itu bekerja terus ya? Iya, lumayan. Nggak senang lihat orang untung besar gitu ya? Terus? Iya, soalnya yang saya pikirin gimana caranya ngidupin anak sama istri. Saya dulu waktu itu masih belum punya anak ya, karena saya belum punya anak. Jadi gimana caranya istri, terus ntar kalau punya anak gimana, terus karyawan saya gimana. Jadi saya kan harus generate income gitu. Itu yang saya pikirin. Ini turun dari ayah ini ya? Kayaknya bekerja begitu. Keras, mikir terus. Nah terus dari Pleret Anda bikin vas atau pot bunga gitu? Iya, saya kerja di atas ruko yang kita sewa. Di lantai atas saya udah sinar-sinar matahari sampai hitam begitu, kita finishing vasnya. Nah vasnya waktu sudah jadi, kesannya menjadi lebih baik. Dan lebih mahal. Ya, lebih kelihatan lebih mahal. Nah dengan begitu saya taruh bunga saya sebagian, saya bisa jual dengan harga yang lebih baik. Dan bisnis itu jalan? Ya, akhirnya jalan sampai sekarang. Konteksnya dengan urusan dekorasi ini? Dekorasi, nah konteksnya adalah pada waktu kita bikin bunga, merangkai, lama-lama ibu itu kan suatu saat ada acara kan, ulang tahun di rumah, ada kelahiran, ada acara pernikahan. Nah saya mulai dipanggil tuh, dipercayakan untuk oke, bikin deh di rumah aku mau ada panggil tamu-tamu, mau ada acara nih, misalnya 50 orang, kita dekor. Ngerangkai bunga sambil nyiapin taplaknya segala macam. Setelah itu mulai meningkat. Mereka akhirnya anaknya makin besar kan, terus mau kawin. Kita dekor sampai ke kawinannya. Akhirnya keterusan. Akhirnya keterusan. Makin besar seperti sekarang ini jadinya. Sampai ya? sekarang ya. Siapa orang terkenal atau perusahaan terkenal yang pernah memakai jasa Anda? Kalau dari perusahaan, ya lumayan ya, mungkin saya nggak bisa sebutin semuanya, tapi nama branding-branding yang kuat-kuat, salah satunya kayak King Coil, terus kalau boleh disebut TV lain adalah Net TV, terus Metro TV sendiri, waktu itu juga pernah saya kerjakan, terus SCTV, Indosiar, itu kalau dari TV-nya, tapi perusahaan-perusahaan lainnya pasti banyak ya. Banyak juga. Terus ke Istana juga, kita dipanggil oleh Istana waktu itu untuk mendekor acaranya waktu George Bush datang ke Presiden Istana. Amerika datang, Anda suruh dekor? Ya, dekor apa? Dekor untuk area guest lounge-nya Di sama kamarnya di Istana yang di
Bogor dan istana yang di Jakarta waktu 17 Jadi Agustus. Anda yang dipercaya. Ya, sebagian. Dari cerita Anda, sebagian penonton mulai takut-takut juga kalau mau meminta jasa Anda. Anda mahal ya? Bukan Anda, maksudnya karya Anda. Ya. Tergantung sih. Mahal, sebenarnya semua tergantung. Kalau kita tuh nggak pernah nentuin, karena saya mulai dari nol, dari bawah. Modal juga dari modal dengkul, benar-benar nggak ada bantuan orang tua sama sekali hari itu. Jadi kita nggak pernah menentukan harga kita. Selama apa yang diminta adalah sesuai dengan apa yang dia mau, aku akan keluarkan seperti itu. Tapi kalau bisa, Nev, ini tolong dong bantuan untuk ini. Kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Ini ada meja, masih telanjang, masih sederhana maksud saya. Kemudian bolehkah Anda kasih tips bagi penonton di mana saja, ya, baik yang di ruangan ini maupun di rumah, bagaimana mendekor meja yang sederhana menjadi sesuatu yang menarik. Baik. Bisa Anda peragakan? Bisa. Ah, coba kita lihat. Ya, Oke. sambil cerita Sambil cerita dari ya? meja yang seperti ini, apa yang ingin Anda lakukan? Oke, saya pengen membuat meja ini menjadi berfungsi untuk dinner atau meja makan untuk berdua khususnya. Tapi bisa juga kalau ini meja diperbesar bisa duduk untuk rame-rame ya. Semua itu pemilihan adalah warna dan bahan yang paling penting. Mungkin bahan nggak perlu terlalu mahal, tapi pemilihan warna yang baik dan tepat akan membuat looks itu menjadi baik. Jadi kursi kalau misalnya sudah bocel-bocel, kita bisa cat ulang, rapihin lagi. Ini juga ada cacat-cacatnya sedikit ya. Tapi kalau begitu kita combine jadi satu, mungkin akan menjadi sesuatu yang baik. Menarik, ini ya? ibu-ibu mungkin tahu untuk bikin cake itu biasanya ditaruh kertas seperti gini. Ini murah meriah, kita taruh piring. Mote-mote bisa beli ya di mana aja ya. Kayaknya kalau shopping. Ini dimakan motenya. Jangan. Ini aksesoris kalau ada kalung-kalung di rumah, campuran warna apa aja kita bisa pakai. Ada tatakan untuk ini kita bisa taruh. Terus kertas yang kecil-kecil juga ada kan mereka jual. Saya pasang ini sebagai aksen. Jadi aksen itu kita bisa lakukan taruh di gelas-gelas yang sebenarnya basicnya murah. Dan ini kita bisa sebagai pemanis, kita taruh. Kalau di piring Kesan ada berantakan pun tidak apa-apa. Ini ada apel, kita bisa taruh di tengah-tengah. apel beneran atau plastik? Yang kali ini benar. Oh, yang benar ya. Ini untuk lilin, Ya, ini buat taruh lilin, supaya romantis ya. supaya romantis. Nyalain lilin. Jadi inilah hasilnya ya. Ya. Sekali lagi kita berikan aplaus, luar biasa. Dan inilah pekerjaan Anda ya, membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Tentu dari apa yang Anda sampaikan, cerita dan kemudian hasil karya Anda ini mudah-mudahan banyak penonton yang terinspirasi. Artinya latar belakang tidak harus selalu mengikat kita, menjebak kita, yang memerangkap kita untuk menekuni bidang yang kalau memang tidak kita sukai, tentu kita tidak akan berkembang. Anda menyukai bidang seni, dan kemudian Anda kembangkan, hasilnya seperti ini. Bisnis yang menarik dan Anda sukses. Iya. Amin. Baik, Bung Nevi, terima kasih sekali lagi. Dan di akhir acara ini tentu kita ingin berbagi buku yang bagus untuk mendukung kisah yang sudah kita ceritakan di acara Kikendi. Dan buku yang akan saya bagikan hari ini berjudul Sejenak Hening. Dan ini buku akan kita bagikan untuk
penonton yang ada di studio satu-satu. Dan bagi penonton di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Far away, Mississippi taking me far away from the memories of the people who carry value for life. Starlight, I will be chasing the starlight till the end of my life. I don't know if it's for if it's anymore. I just wanted to hold you in my life. You electrify my life. Let's confront to ignite all the soul in the heart just to feel alive. Let you go if you promise me not to fade away.